Pelatih Bahrain beri komentar mengejutkan usai laga timnas Indonesia versus Bahrain. Legenda Prancis beri komentar usai ramai kisruh soal Patrick Kluivert. Komentator asing sampai terkejut dari permainan skuad Garuda. Media Belanda sebut bintang AS Amsterdam tertarik bela timnas Indonesia. Jan Martin gagal bela timnas Indonesia, tapi ia tetap beri dukungan buat Merah Putih. Patrick Kluivert beri komentar usai laga lawan Bahrain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain baru saja selesai. Pertandingan ini berjalan sangat ketat dan juga penuh ketegangan. Wajar saja sebab laga ini merupakan partai hidup mati bagi kedua tim. Bagi timnas Indonesia, laga ini merupakan laga penentu untuk tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Baik timnas Indonesia maupun Bahrain saling jual beli serangan dalam laga tersebut. Usai laga, pelatih Bahrain memberikan komentar mengejutkan. Ia menilai skuad Garuda saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat, terutama dengan datangnya beberapa pemain keturunan dari Eropa. Kedatangan mereka dianggap membawa nuansa positif bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia tampil baik dalam laga ini. Saya percaya masa depan Indonesia bakal cerah, kata pelatih Bahrain. Selain itu, pelatih Bahrain juga menyoroti soal ramahnya para supporter skuad Garuda. Pelatih Bahrain Dragan Talicic memberikan pujian dan juga terima kasih atas kehangatan masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain yakni BFA sempat menolak untuk bermain di Indonesia karena alasan keamanan. Hal itu tak terlepas dari sejumlah teror yang didapatkan pada jagat media sosial beberapa waktu lalu. Kendati begitu, pandangan berbanding terbalik diutarakan oleh Dragan Talicic usai mendaratkan kaki di tanah air. Dragan Talicic mengatakan bahwa anak asuhnya mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia. Dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang telah memberikan pengamanan ketat sehingga memberikan kenyamanan untuk anak asuhnya. Saya bisa bilang terima kasih kepada Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI untuk pelayanan yang bagus buat kami, ujar Dragan Talicic. Legenda Prancis Emmanuel Petit menyebut timnas Indonesia mesti bersabar dengan Patrick Kluivert. Emmanuel Petit mengatakan itu dalam sesi wawancara dengan beberapa media di Jakarta. Sebelum datang ke Indonesia, Emmanuel Petit ternyata singgah di Sydney. Ketika di sana, sang juara Piala Dunia dan juga Piala Euro hadir langsung di Sydney Football Stadium. Ia nonton langsung laga Australia versus Indonesia. Timnas Indonesia mesti menutup lawatan ke Sydney dengan kekalahan telak 1-5. Alhasil debut Patrick Kluivert menukangi timnas Indonesia pun tak berujung manis. Kendati baru sekali mendampingi timnas Indonesia berlaga, Patrick Kluivert sudah merasakan tekanan nyata dari para penggemar skuad Garuda yang kecewa. Tagar Patrick Kluivert out mulai muncul di media sosial. Fenomena itu juga diketahui oleh Emmanuel Petit. Legenda Prancis tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia mesti bersabar. Namun ini adalah laga pertama Patrick Kluivert dan itu berat. Saya dengar banyak yang meminta ketum PSSI untuk membacanya setelah laga. Ayolah, ini baru pertandingan pertama, tutur Emmanuel Petit. Petit yang melegenda bersama dengan Arsenal, kemudian menyontohkan apa yang terjadi kepada pelatih Perancis, yakni Deschamps baru-baru ini. Deschamps seperti diketahui mendapatkan tekanan dan juga kritik ketika Perancis asuhannya kalah 0-2 dari Kroasia pada laga leg pertama perempat final UEFA Nations League 2024-2025. Namun setelah itu Prancis bisa bangkit. Les Bleus mampu menyingkirkan Kroasia dengan melaju ke semifinal UEFA Nations League 2024. Media Belanda menyebut ada satu bintang AS Amsterdam yang tertarik di proses untuk membela timnas Indonesia. PSSI saat ini tengah gencar melakukan program naturalisasi agar level timnas Indonesia semakin meningkat. Terbaru, PSSI baru menuntaskan proses naturalisasi Emil Laudero, Dean James dan juga Giuseppe Lopezzi hingga Oli Romeni. Dean James dan juga Oli Romeni bahkan sudah menjadi debutnya bersama dengan timnas Indonesia di ronde ketiga. Namun debut kedua pemain tersebut berakhir buruk karena Australia mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak 5-1.
Meski demikian, Ole Romini langsung mencetak 1 gol di laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium tersebut. Sebelumnya PSSI sempat mengincar bintang Real Unwrap yakni Jairo Ridwal untuk diproses bersama dengan 4 pemain lainnya. Akan tetapi ada masalah dokumen yang membuat Jairo Ridwal gagal bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI pun diprediksi akan kembali menambah pemain keturunan untuk menyulitkan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan bertandang ke markas Jepang 5 hari kemudian. 2 pertandingan itu akan sangat menentukan bagi langkah timnas Indonesia untuk setidaknya menempati peringkat ketiga ataupun keempat. Sebagai informasi, timnas Indonesia mengincar posisi ketiga ataupun keempat klasmen akhir grup C agar bisa bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Belanda FCUpdate.nl melaporkan bahwa ada 1 pemain keturunan Indonesia yang tertarik di naturalisasi. Sosok tersebut adalah Tristan Gojer yang saat ini memperkuat tim kasta teratas Liga Belanda ataupun Eredivisie, yakni Ajax Amsterdam. Tristan Gojer tidak menutup kemungkinan berkarir internasional bersama dengan Indonesia. Bek Ajax berusia 20 tahun tersebut memiliki akar Belanda dan Indonesia. Tulis FCU Update. Gojer mengatakan dia sangat menghormati sepak bola Indonesia. Sambung FCU Update. Peluang timnas Indonesia untuk merekrut pemain keturunan Jawa yang kini bermain untuk Aston Villa, yakni Jan Marcin, resmi tertutup. Hal itu terjadi setelah ex-back Chelsea tersebut menjalani debut di liga resmi setingkat FIFA A-Match bersama dengan timnas Belanda. Jan Marcin diturunkan pelatih Ronald Koeman dalam laga Belanda dalam leg kedua perempat final UEFA Nations League 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Belanda harus mengakui keunggulan Spanyol lewat drama adu penalti dengan skor 5-4 setelah bermain imbang 3-3 waktu normal. Dengan penampilan perdananya di ajang resmi, Marcin kini tidak lagi memenuhi syarat untuk naturalisasi dan membela timnas Indonesia di masa depan. Menariknya, Marcin tidak hanya tampil sebagai starter, tetapi juga mencetak gol perdana bagi The Oranje. Gol tersebut menunjukkan kualitas dan juga potensi besar pemain yang memiliki darah Indonesia tersebut. Namun sayangnya kontribusinya tidak mampu menyelamatkan Belanda dari kekalahan dan juga tersingkir dari turnamen. Marcin diketahui memiliki keturunan Indonesia dari ibunya. Ibunda Marcin berasal dari Suriname dan juga memiliki akar keluarga yang berasal dari suku Jawa di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, nama Marcin sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air sebagai kandidat potensial untuk naturalisasi membela timnas Indonesia. Kabar mengenai kemungkinan Marcin membela timnas Indonesia sempat mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Performanya yang konsisten di level klub bersama dengan Borussia Dortmund, di mana ia menjalani masa peminjaman dari Chelsea, membuat banyak pihak berharap ia dapat memperkuat Garuda. Namun harapan tersebut pupus setelah Marcin memutuskan membela negara kelahirannya yakni Belanda. Namun meski begitu, Marcin mengatakan bahwa tetap mendukung Indonesia agar lebih maju dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert mendapat tekanan besar dari fans Garuda di media sosial setelah skuad merah putih kalah 1-5 dari Australia. Terlepas dari tekanan yang ada, Patrick Kluivert nyatanya tetap tenang. Dia memilih fokus untuk mempersiapkan timnas Indonesia melawan Bahrain, dan laga itu telah usai. Jason dan kawan-kawan dijadwalkan menjamu timnas Bahrain dalam laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan krusial ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi Patrick Kluivert, ini akan menjadi laga pertamanya memimpin Garuda di SUGBK. GBK salah satu venue sepak bola termegah yang dimiliki oleh Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut menyoroti fans timnas Indonesia yang dia anggap telah menunjukkan dukungan besar bahkan ketika Garuda bertandang ke Sydney. Kami sudah merasakan atmosfer supporter saat melawan Australia. Saya rasa para supporter sangat luar biasa. Mereka selalu mendukung para pemain, jelas Patrick Kluivert. Di SUGBK, Patrick Kluivert merasakan atmosfer dukungan penonton yang lebih masif, mengingat beberapa kelompok supporter membuat koreografi dan juga melantunkan chant yang di sepanjang laga. Patrick Kluivert menekankan bahwa kehadiran supporter akan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, ia percaya timnas Indonesia akan semakin baik di masa depan.
Terlepas dari itu, mari kita doakan semoga timnas Indonesia semakin berjaya dan semakin tampil apik di laga-laga berikutnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan juga Jepang di laga bulan Juni. Semoga saja di dua laga tersebut timnas Indonesia bisa meraih maksimal dan tentu bisa melangkah Piala Dunia 2026 dengan beberapa cara.